Di dalam urutan Al-Quran itu adalah urutan yang kelima. Jadi surat Al-Maidah ini adalah surat yang kelima. Diturunkan setelah Nabi hijrah, yaitu di Madinah. Karena surat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Disebut Al-Maidah ini karena di dalamnya ada suatu kisah menguraikan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan makanan dari langit. Maka diturunkanlah Al-Maidah dari langit, yaitu hidangan dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Maidah ayat 1, halaman 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Satu ayat aja dulu dimulai di bulan Maidah ini. Surat Al-Maidah ini di dalam urutan Al-Quran itu adalah urutan yang kelima. Jadi surat Al-Maidah ini adalah surat yang kelima. Surat Al-Maidah ini terdiri dari 120 ayat dan diturunkan setelah Nabi hijrah, yaitu di Madinah. Karena surat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu pada umumnya diturunkan di Madinah setelah hijrah. Berbeda dengan ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan ya ayyuhan nas. Itu pada umumnya diturunkan di Mekah. Nah, Al-Maidah ini disebut Al-Maidah ini karena di dalamnya ada suatu kisah menguraikan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan makanan dari langit. Maka diturunkanlah Al-Maidah dari langit, yaitu hidangan dari langit.
Nanti dalam surat Al-Maidah seperti itu. Makanya disebut surat Al-Maidah. Ada juga surat ini disebut dengan Al-Uqud, yaitu surat akad. Karena di dalamnya ada akad-akad. Allah memulai ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqudi, penuhilah akad-akad kalian. Uhillakum, telah dihalalkan bagi kalian, bahimatul an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Illa ma yusla alaikum, kecuali apa-apa yang disebutkan kepada kalian nanti diharamkan. Ghairu muhillis saidi, dan bagi yang berburu diharamkan berburu, wa antum hurum, apabila kalian sedang berihram. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, telah menetapkan bagiannya, ketetapannya, mayud, apa-apa yang dia kehendaki. Itu adalah terjemahan bebasnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya yang mempunyai jasad, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya jasad, nyawa, rasa, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu adalah yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikati, beriman kepada malaikat, wa kutubi, juga dia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kutubi wa rusuli, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir, dan wabil yaumil akhir wabil qadri khairi, dan dia beriman terhadap qada baik dan qada jelek. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya banyak, tapi yang perlu kita garis bawahi, di kiri kanan kita ada Raqib Atid yang terus mencatat amaliah kalian semuanya di dalam suatu super komputer nanti. Nanti bapak-bapak akan diperlihatkan lagi di yaumil kiamah nanti videonya. Nah, sekarang video di yaumil kiamah nanti akan disampaikan oleh Munkar wa Nakir pada saat ini tanggal 2 April 2022 ini, atau bertepatan dengan 30 Syaban. Alhamdulillah video kita bagus nih sekarang, nanti kita nonton nanti di yaumil kiamah nanti yang disampaikan oleh Raqib Atid. Akan nonton video bagus. Andai kata tanggal hari ini, coba bayangkan bapak-bapak sekarang duduk nonton TV, atau juga sedang merokok di rumahnya, atau juga sedang tidur-tiduran, atau sedang jalan-jalan tidak mengaji. Oh, subhanallah, penyesalan nanti akan datang di sana nanti, karena penyesalan nanti di akhir nanti. Maka oleh sebab itu, dengan percaya kepada para malaikat, khususnya Raqib Atid, kita akan senantiasa terjaga hati kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, meninggal maksiat atau juga yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli, kita juga harus percaya. Bagi orang yang percaya pada Rasul-Rasul Allah yang sebanyak-banyaknya, yang di Al-Qur'an ada 25 Rasul-Rasul Allah, dan yang sangat dipercaya adalah apakah sudah percaya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah melaksanakan seluruh ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita introspeksi hari ini,
Ternyata kita masih jauh. Masih banyak yang perintah-perintah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, instruksi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak dilaksanakan. Nauzubillah. Suruh berselawat saja kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berat. Mungkin kita masih jauh dari sebut orang-orang beriman begitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi rusuli wa rusuli. Dan kelima adalah beriman kepada hari akhirat. Apa kita termasuk orang-orang yang percaya hari kiamat, yang seluruh geraknya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah nanti? Kalau sudah mengerti, mungkin sudah kita percaya hari kiamat, perilaku kita pasti akan ditujukan untuk hari kiamat. Karena nanti tidak ada penyesalan nanti di yaumil kiamat nanti. Banyak yang orang nyesal nanti di hari kiamat nanti. Hari ini saja orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin dihidupkan lagi. Sebentar saja di Al-Quran dijelaskan. Orang-orang yang telah meninggal dunia ingin dihidupkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta kepada Allah sejenak saja dihidupkan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Itu pernyataan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka sebab itu pada saat kita masih hidup ini, pergunakan sisa-sisa hidup kita untuk istiqomah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beriman kepada qada baik dan qada jelek. Apapun yang telah terjadi pada kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan susah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekayaan, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya sudah ada dalam diri kita. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aufu, penuhilah bil uqud. Uqud, penuhilah akad-akad. Jadi uqud itu jamak dari akad. Akad itu adalah dua pihak yang saling berkaitan, yang terkait. Nah, jadi disebut penuhilah janji-janji uqud-uqad. Bapak-bapak sudah melaksanakan akad nikah. Artinya ibu, istri kalau sudah terikat tidak boleh mencari suami lain. Demikian juga suami kalau sudah akad nikah, sudah terikat. Bapak tidak boleh. Boleh ya, 4 ya. Sudah terikat. Jadi semua terikat. Kita sudah akan melaksanakan akad pembelian mobil katakanlah. Nah, kita sudah terikat. Kita pembeli tidak boleh nyari mobil lain. Demikian juga penjualnya tidak boleh mencari mobil yang lain sesuai dengan akadnya. Jadi makanya Allah SWT memberikan informasi, penuhilah janji-janji kalian. Jadi kalau bapak-bapak berjanji, bapak saya akan ketemu dengan bapak nanti jam 12 siang. Nah, itu sudah akad. Sudah terikat pada saat jam 12 kita sudah ketemu. Sudah akad, terikat. Makanya kata Allah, penuhilah akad-akad kalian. Nah, di salah satu di surat An-Nisa ini, salah satunya adalah menerangkan akad-akad. Nanti isi 120 ayat ini di surat Al-Maidah ini salah satunya adalah menerangkan akad-akad. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ini juga akan diuraikan tentang akhlak. Juga diterangkan tentang haji. Diterangkan juga ada seorang manusia yang pertama membunuh seseorang juga. Siapa? Habil dan Qabil. Nanti akan diterangkan di surat An-Nisa ini. Maka salah satu yang pertama adalah disebutkan
penuhilah janji-janji kalian, akad-akad kalian. Jadi akad itu adalah terikat. Ada dua hubungan yang dua pihak yang terikat. Uhillat lakum, telah aku halalkan bagi kalian bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Ada 8 kata digolongkan. Ayam mungkin ya, sapi, kuda, apalagi ya yang sudah, unta mungkin. Ada 8 macam. Di samping dihalalkan yang binatang-binatang dihalalkan, illa ma yusla alaikum, kecuali ada yang nanti kami sebutkan kepada kalian tidak boleh dimakan. Nah, nanti dalam Al-Qur'an itu jelas bukan. Kenapa harus tidak ini dimakan boleh, ini diharamkan. Ini adalah salah satu ujian bagi kalian, bagi kita, bahwa ada yang diharamkan makanan ternak, ada makanan yang diharamkan, supaya kita memilih, supaya memilih kita. Kata Al-Quran memilih diharamkan yang ini, kamu nurut nggak? Gitu jadinya. Kalau nurut Al-Quran, kamu akan bahagia nanti pada saat pulang ke akhirat nanti. Tapi sebaliknya, kalau tidak nurut dengan Al-Quran, memakan yang haram, ingat, ketika makan yang haram sudah ada dimakan oleh kita 40 hari, 40 malam, kamu tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada binatang-binatang ternak yang dihalalkan, kecuali yang nanti disebutkan apa-apa yang disebut oleh kalian, ghairu muhilli saydik, dan diharamkan kalian berburu binatang. Pada saat apa? Wa antum hurum, ketika kalian berihram, baik ketika ihram haji, ketika melakukan haji, atau ketika melaksanakan umroh. Jadi kalau kita melaksanakan umroh salah satu dimulai dengan kita berpakaian ihram dulu. Ketika ihram sudah dipakai, kita harus melewati suatu tempat yang disebut miqat. Ya. Miqat itu ada tempatnya, ada 3. Di Madinah ada Bir Ali, dan di Mekah ada 2. Nah itu, kita harus ke situ dulu. Pada saat di situ, kita harus bukan sholat macam-macam. Kita harus ke masjid, itu namanya masjid, itu miqat itu masjid. Kita harus cuma hanya sholat menghormati masjid, atau setelah wudu, kan sholat wudu, sholat subuh wudu, dan yang kedua sholat sunat tahiyatul masjid, supaya kita telah hadir di miqat itu. Setelah itu tidak perlu banyak macam-macam pada saat miqat, tidak banyak sholat macam-macam, nggak usah. Dan itu awal startnya umroh, atau umroh wajib juga sama. Jadi pada saat itulah kita memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahu la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak, terus sampai dengan kita akan ke Mekah dan akan melakukan tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi setelah itu ketemu Ka'bah 7 kali. Setelah sholat tawaf 7 kali, sholat terus depan Muzdalifah, kita sholat umroh, atau juga kalau itu haji, sholat haji di depan Ka'bah. Setelah itu kita akan ke satu tempat, yaitu sa'i, melaksanakan sa'i, kita ke jalan-jalan di situ selama 7 kali itu. Dan setelah selesai memotong rambut, tanda selesai kita memakai ihram.
Jadi kalau setelah dipotong rambut itu, kita tidak perlu pakai ihram lagi. Nah pada saat itu, setelah dibuka ihram lagi, boleh lagi kalau kita berburu hewan. Nah pada saat pakai ihram yang tadi, ketika mikot, ketika tawaf, ketika sa'i, belum sampai dicukur, belum boleh berburu hewan. Nah itu ketika kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berburu hewan ketika kalian berihram. Innallaha, maka sesungguhnya Allah yahkumu, telah menetapkan semuanya itu dengan baik. Ma yurid, apa-apa yang menurut dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan malu pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, amal kita sedikit dibandingkan dengan keburukan, kejelekan yang kita lakukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini saya menghimbau kepada saya sendiri dan Bapak sekalian, pergunakan sisa-sisa hidup ini terus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun kita berada, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jalan terbaik menuju jalan Shiratal Mustaqim. Jalan yang lebar, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi yang ayat pertama Al-Maidah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala terus memanggil kita di setiap kesempatan. Di ayat-ayatnya selalu mengumum kita, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Mudah-mudahan kita panggilan itu kepada kita dan kita laksanakan perintah ini dan dijauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saja Bapak-bapak yang dapat sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, sahabat, teman baik, tetangga yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, mukjizat, fadilah Al-Fatihah kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna ya Allah Subhanahu wa taala. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan putra-putri kita, keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang soleh, solehah, yang senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, dan selalu mendoakan orang tuanya. Bagi putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya dan sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh putra-putri kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran selama kehamilannya. Bagi yang belum mempunyai putra-putri, mudah-mudahan Allah takdirkan segera mempunyai bayi anak-anaknya. Dan yang masih hamil dan akan melahirkan, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam melahirkannya, dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita dimampukan, dibisakan, diistiqomahkan, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang rutin maupun yang biasa kita lakukan, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan berpuasa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kesehatan kita semua oleh Allah, kesehatan, kesabaran, ketawakalan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap helapan napasnya dan setiap detak jantungnya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk selalu istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita penyakit yang menyerang kita dan juga malapetaka baik dunia maupun akhirat. Kalaupun ada cita-cita yang belum terkabul, hajat kita yang belum dimakbul Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah hari ini Allah kabulkan seluruh maksud, cita-cita dan obsesi kita, baik yang menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Dan terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala berkah segalanya, berkah semuanya, berkah selama-lamanya dengan mujizat Al-Fatihah. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbikbir warham wa antahur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna dinana dina min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatul khasiin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana jurul mustakbirin. Allahumma arzuqna imanan qawiyya wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana bi butul arifin. Allahumma iftah lana bi butul arifin. Allahumma iftah lana bi butul arifin. Allahumma sallimna wa sallimna ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafazna ma ma'ana. Allahumma ballighna wa ballighna ma ma'ana. Allahumma aqsimna wa aqsimna ma ma'ana. Allahumma rafa' darajatina wa rafa' darajatina minna du'an istijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana bi butul 'arifin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa minkal kullu qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin ummi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.